music up. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar semua? Semoga semuanya sehat pada hari ini. Jadi ini pertemuan pertama kita selama memasuki bulan suci Ramadan. Untuk yang menjalankan, Bapak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir dan batin. Bapak harap siswa-siswa sekalian yang menjalankan bisa berpuasa dengan sebagaimana mestinya. Yang tidak menjalankan ibadah puasa, semoga bisa menghargai teman-temannya yang sedang berpuasa. Jadi di pertemuan kali ini kita kembali online karena kita tidak bisa tatap muka dikarenakan masih ada wabah yang sedang melanda bumi kita sekarang. Untuk siswa-siswa sekalian, jangan lupa jika kalian berpergian kemanapun, pakai masker dan rajin mencuci tangan. Kalau misalnya nggak enak badan, mendingan istirahat di rumah, nggak usah kemana-mana. Jaga kesehatan kalian, makan makanan yang bernutrisi, bergizi cukup, supaya imun kalian tidak turun dan kalian kebal terhadap virus tersebut. Dan juga kita doakan kepada relawan-relawan, kepada tim medis, semoga mereka diberi kesehatan, dihindarkan dari virus ini. Amin amin ya robbal alamin. Ya, jadi bagaimana kabarnya siswa-siswi sekalian? Semoga sehat walafiat ya, amin. Di pertemuan pada kali ini kita akan membahas materi mengenai teks negosiasi. Jadi sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teks negosiasi? Ya mungkin siswa-siswa sekalian belum pada paham ya apa itu teks negosiasi. Ya, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai teks negosiasi itu sendiri. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama itu, dengan kegiatan membaca, siswa dapat memahami pengertian dari teks negosiasi. Terus yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu memahami ciri-ciri, tujuan, dan manfaat dari teks negosiasi itu sendiri. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi, mungkin kalian pernah, entah kalian sering temenin orang tua kalian belanja, dan disitu pasti orang tua kalian nego-nego kan masalah harga. Misalnya harga baju itu 100.000, terus orang tua kalian nego menjadi 80.000. Nah, jadi materi kita pada hari ini itu membahas mengenai teks negosiasi tersebut. Apa sih ciri-ciri teks negosiasi itu? Apa sih pengertian negosiasi itu, dan juga manfaat serta tujuan dari teks negosiasi itu sendiri. Jadi, pengertian teks negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antaranya pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbicara. Jadi teks negosiasi itu dia bersifat sosial, bisa lebih satu orang atau bisa dua orang atau lebih. Kalau satu orang tidak bisa, karena teks negosiasi itu dia negosiasi mengenai suatu harga barang. Jadi Bapak harap siswa-siswa sekalian paham mengenai pengertian dari teks negosiasi tersebut. Jadi tujuan dari teks negosiasi itu dia mencapai kesepakatan bersama. Jadi kalau misalnya belum menemukan kesepakatan, jadi dia harus terus bernegosiasi sampai menemukan titik terang mengenai apa yang dia nego tersebut. Nah, yang kedua itu ada ciri-ciri teks negosiasi. Jadi kalau kita melaksanakan negosiasi itu bukan sekedar kita bernego tanpa ciri-ciri teks negosiasi tersebut. Jadi ciri-ciri teks negosiasi menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keduanya itu mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama.
Yang keempat, sarana untuk mencari penyelesaian. Nah, mungkin tadi Bapak juga udah menjelaskan kan pengertian dari teks negosiasi tersebut. Nah, jadi di sini ciri-ciri teks negosiasi itu dia mengarah pada tujuan praktis. Jadi teks negosiasi itu ada tujuannya, yaitu mengambil jalan tengah atau mengambil hasil dari pernegoan yang sudah kita lakukan tadi, dan juga memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi di teks negosiasi itu kita jangan memikirkan kepentingan kita bersama, tapi juga kita juga harus memikirkan kepentingan si pembeli. Jadi kalau misalnya kita melakukan negosiasi, jangan kita menurunkan harga itu sesuka hati kita. Jadi kita juga harus memikirkan berapa keuntungan yang dia dapat dan berapa modal yang udah dia keluarin. Jadi jangan sampai dia rugi di situ. Kita bernegosiasi boleh, tapi jangan sampai ada pihak yang dirugikan di sini. Nah, yang ketiga itu ada tujuan dari teks negosiasi. Yang pertama itu mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Jadi kalau misalnya tidak ada persetujuan dari salah satu pihak, berarti teks negosiasi itu gagal. Berarti dia tidak bisa bernegosiasi. Dan yang kedua itu mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Nah, masalah yang dihadapi ini kan masalah harga. Misalnya harga yang ditaruh dia awal itu 200.000, terus kita mau nego menjadi 150.000. Nah, itu kan kita harus melakukan kesepakatan bersama. Nggak bisa kalau misalnya kita harus menurunkan harga, yaudah saya maunya segitu, saya maunya 150.000, Bapak mau tidak mau saya harus maunya segitu, nggak bisa kayak gitu. Dan yang ketiga itu mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Nah, mungkin tadi sudah Bapak jelaskan. Dan adapun yang terakhir itu manfaat dari teks negosiasi itu sendiri untuk menjalin kerjasama antara institusi, badan usaha maupun perorangan. Kegiatan bersama atas dasar saling pengertian. Nah, jadi manfaat dari teks negosiasi itu sendiri, kita di sini melakukan kerjasama antara pembeli dan juga penjual. Mungkin Bapak harap kalian sudah paham mengenai teks negosiasi. Jadi di sini Bapak akan menayangkan satu contoh dari teks negosiasi itu sendiri. Mungkin nanti bisa kalian dengerin videonya, kalian bisa putar videonya. Di situ juga kalian bisa belajar bagaimana bentuk teks negosiasi tersebut. Jadi di situ nanti ada percakapan antara dua orang, dan di situ dia akan menemukan kesepakatan mengenai harga yang akan dia nego. Selamat sore, Pak. Sore, Bu. Maaf, Pak. Boleh saya minta waktunya sebentar? Iya, Bu, boleh. Oh iya, Pak. Apakah benar Bapak pemilik lahan sawah ini? Iya, Bu, benar. Saya dengar-dengar lahan sawahnya ingin dijual. Iya, memang lahan sawah yang saya punya ini berniat saya jual. Karena uangnya akan saya gunakan untuk modal usaha, dan selebihnya saya akan bagikan kepada anak-anak saya. Begitu ya, Pak. Oh iya, Pak. Tampaknya lahan sawah yang Bapak miliki cukup luas ya. Memang seberapa luas lahan sawahnya, Pak? 8 hektar, Bu. Terus, apakah Ibu berminat untuk membeli lahan sawah saya? Iya, saya berminat. Apakah tempatnya strategis, Pak? Memang tempatnya sangat strategis, Bu, karena tempatnya di sebelah jalan. Karena jalan itu yang menjadi jalan satu-satunya di desa saya, yang sering dilewati oleh masyarakat. Mungkin lahan sawah yang saya miliki cocok untuk dijadikan pusat pembelanjaan atau restoran. Kira-kira harganya berapa, Pak? Harganya 9,5 miliar, Bu. Apakah bisa dikurangi, Pak? Bagaimana kalau 8,5 miliar, Pak? Sepertinya belum bisa, Bu. Kalau 9,2 miliar masih bisa. Bisa
bisa dikurangi lagi nggak Pak? Sedikit aja. Bisa? Ya paling murah 9 miliar. Bagaimana Bu? Oke, saya ambil Pak. Baik Bu. Ini uangnya 2 miliar. Sisanya nanti saya transfer setelah mendapatkan sertifikatnya. Baiklah Bu. Terima kasih ya Bu. Senang berbisnis dengan Anda. Semoga sukses Bu. Iya, sama-sama. Anda juga ya Pak. Semoga sukses selalu dan sehat terus. Oke. Jadi dari video tadi mungkin kalian sudah mengambil kesimpulan atau mungkin kalian sudah paham mengenai materi tersebut. Bapak harap kalian sudah paham mengenai materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Jadi tugas kalian untuk pertemuan kali ini Bapak tidak akan memberikan tugas kepada kalian karena Bapak juga mau kalian menjaga kesehatan, tidak terlalu memikirkan tugas. Jadi di sini kita santai-santai saja. Di sini Bapak tidak akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Jadi tugas kalian itu cuma istirahat, jaga kesehatan, dan pelajari ulang materi yang telah Bapak sampaikan. Semoga kalian paham, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, makan makanan yang teratur. Iya, yang menjalankan ibadah puasa jangan bolong-bolong puasanya. Dan mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan. Terlebih terkurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.